Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Ya, di Taman Mini Indonesia Indah Anda bisa berlibur sekaligus belajar tentang batik secara gratis di Museum Batik Indonesia. Mau tahu sejarah batik di tanah air? Kita lihat liputannya. Pada peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, tak ada salahnya jika kita belajar lebih banyak tentang batik di Museum Batik Indonesia yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Di Museum Batik Indonesia ini, pengunjung bisa mengetahui sejarah batik di tanah air. Selain sejarah, tentunya para pengunjung juga bisa ikut rekreasi ya, karena di sini selain kita belajar tentang sejarah batik, kita juga akan melihat gimana sih cara bikin batik, tekniknya, pakai canting dan juga pakai lilin. Kemudian bagaimana cara penggunaannya, karena kan mungkin orang tuh bingung ya cara pakai batik seperti apa. Secara tradisional kami juga punya. Selain itu juga orang akan belajar mengenai perkembangan batik itu seperti apa, kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia batik, dan juga tentunya semua itu didukung oleh teknologi. Seperti gambar motif batik yang biasanya berasal dari bangunan dan arca peninggalan kerajaan zaman dahulu. Setiap motif memiliki makna dan filosofi yang digunakan pada waktu tertentu. Batik dibagi menjadi dua jenis, yaitu batik kerajaan dan batik pesisiran. Batik kerajaan adalah batik Keraton Yogyakarta dan batik Keraton Solo yang identik dengan warna kain gelap dengan motif kawung yang melambangkan kesucian dan kesempurnaan. Sementara batik Keraton Cirebon dan batik Pekalongan merupakan contoh dari batik pesisiran yang identik dengan beragam warna dan motif alam. Tak hanya dipengaruhi kerajaan tanah air, batik juga ada yang terpengaruh budaya Tionghoa, Arab, Jepang hingga Belanda. Selain mengetahui sejarah dan jenis batik, Museum Batik Indonesia juga memvisualisasikan teknik pembuatan batik. Melalui diorama dijelaskan cara pembuatan dengan teknik tulis dan cap. Teknik tulis identik dengan mencanting, yaitu melukis motif batik di sebuah kain dengan menggunakan alat canting dan lilin. Batik tulis memiliki motif yang lebih rumit dibandingkan dengan batik yang dibuat dengan teknik cap. Nah, sekarang saya ada di salah satu bagian museum yang menunjukkan bagaimana cara membuat batik. Ada dua cara. Yang pertama adalah proses pembuatan batik tulis dengan cara mencanting. Ini merupakan diorama yang menunjukkan seorang wanita yang tengah melakukan membuat batik tulis, di mana menggunakan canting dan juga lilin. Hasilnya pun dapat bisa dilihat di belakang diorama ini. Sementara untuk proses pembuatan yang kedua adalah proses pembuatan batik cap yang biasanya digunakan untuk bisa membuat batik yang digunakan masyarakat di aktivitas sehari-hari. Dalam budaya Indonesia, batik tidak hanya digunakan masyarakat sebagai pakaian, namun batik juga diolah menjadi kain panjang, sarung, dodot, kemben, ikat hingga selendang. Glenn Joshua dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta.